Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Ji Hao. Sementara Ji Hao menjejalkan daging panggang ke tenggorokannya, Ji Xia dan King Fu mengintipnya, melalui celah pintu kamar tidur mereka. King Fu tersenyum ketika dia melihat bahwa keduanya, tubuh dan kekuatan internal Ji Hao, tampaknya telah meningkat. Ji Xia menyeringai, melompat melalui jendela dan berlari menuju hutan yang gelap. Dia harus berburu lebih banyak binatang buas untuk daging, karena nafsu makan Ji Hao telah meningkat. Ji Xia kuat dan gesit. Dia berlari melewati desa, tanpa ada yang menyadarinya. Setelah masuk jauh ke dalam hutan, dia bergumam pada dirinya sendiri, bagus, sangat bagus. Semakin banyak dia akan makan, semakin kuat dia akan mendapatkannya. Luar biasa, dia menjadi pria sejati. Kemudian Ji Xia menarik napas dan tertawa, layak menjadi anakku. Hao telah tertutup sejak dia masih kecil, apa yang dia pelajari dari kakek Magus Pries itu. Ah, apa bedanya, sepertinya hal yang baik, dia benar-benar anakku. Saat fajar, hutan diselimuti oleh kabut pagi. Orang-orang di desa klan Gagak Api sudah terbangun dan memulai tugas sehari-hari mereka. Di puncak gunung-gunung hitam emas, ribuan gagak api yang agung mengepakkan sayap mereka yang berapi-api dan terbang menuju awan berwarna emas di langit. Di bawah lembah, gagak api kecil yang tak terhitung jumlahnya berkokok dan memasam keluar dari hutan Murbei, akhirnya melayang di atas gunung. Sekelompok prajurit klan Gagak Api memegang senjata mereka, mengendarai binatang buas yang dikontrak mereka, dan menuju ke hutan, di mana mereka akan, seperti biasa, berburu binatang buas. Para wanita di desa juga sibuk. Mereka harus mengupas dan membersihkan binatang buas yang baru saja diburu. Biji logam, yang ditambang oleh para budak, harus diklasifikasikan dan sejumlah besar filamen tanaman harus ditenun. Selalu ada begitu banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Langit semakin cerah. Ji Hao berdiri di atap, menghadap ke timur, sambil bernapas perlahan dan dalam. Untaian uap berwarna lavender tampaknya datang dari timur jauh. Ji Hao menghirup uap ke dalam tubuhnya, sambil bernapas perlahan dan hati-hati. Uap berwarna lavender adalah energi kekuatan hidup paling murni dari alam, hanya dapat diperoleh saat fajar. Ji Hao menggumamkan mantra dan dengan 9 kata rahasia Lin, Bing, Dou, Ze, Jie, Zhen, Lai, Qian, Xing. Tangannya terkunci di depan dadanya, terus-menerus mengubah gerakan. Energi kekuatan hidup paling murni telah diserap oleh tubuh Ji Hao dan disempurnakan menjadi kekuatan spiritualnya. Dia dengan cepat mulai berkeringat. Sebelum malam sebelumnya, Ji Hao hanya bisa menangani satu helai uap berwarna lavender, yang sudah membuat tubuhnya tegang. Namun, setelah tubuh dan jiwanya ditingkatkan oleh darah naga dan phoenix, dia telah mengambil 36 helai energi kekuatan hidup, pagi ini. Tapi rasanya seolah-olah dia belum mencapai batasnya dan bisa terus menyerap. Luar biasa, Ji Hao sangat senang. Cahaya berapi-api redup dipancarkan dari kepalanya. Kesepakatan yang dia buat dengan pria misterius itu, yang tinggal di ruang spiritualnya, tampaknya menjadi pilihan yang tepat saat ini. Hao, kakak, ratusan anak yang lebih muda melewati tempat Ji Hao berdiri. Mereka berteriak dan berlari. Masing-masing dari mereka membawa batu besar, yang tampak seukuran gunung kecil. Ji Hao menghentikan latihannya, tersenyum dan melambai kepada anak-anak ini. Anak-anak itu berlari keluar dari pandangannya. Di permukaan batu mereka, ada tanda khusus, yang bersinar dengan cahaya kuning tanah. Tanda-tanda itu digambar oleh para pendeta magus. Tanda-tanda ini meningkatkan berat batu-batu lebih dari 10 kali lipat berat aslinya. Ai, anak-anak ini, mereka berada di ambang mencapai level pertama penyihir pemula, segera mereka semua akan menjadi pejuang yang baik. Kata Ji Hao, sambil melihat anak-anak. Meningkatkan kekuatan fisik adalah hal terpenting bagi seorang penyihir pemula. Hanya tubuh yang kokoh yang bisa berfungsi sebagai dasar untuk pelatihan di masa depan, yang diperlukan untuk menjadi prajurit magus. Batu yang dibawa oleh anak-anak itu terbuat dari kinggang, batu terkeras di hutan Wastelen Selatan. Masing-masing batu itu telah diukir menjadi kubus seluas 3 kaki persegi. Juga, berat batu digunakan untuk mengukur kekuatan.
Berat satu batu kubus adalah satu unit kekuatan, yang disebut satu batu. Seorang penyihir pemula dari tingkat pertama memiliki kekuatan 10.000 batu, dan di tingkat kedua kekuatannya meningkat menjadi 20.000 batu. Ji Hao adalah penyihir pemula dari tingkat keempat, yang berarti kekuatannya setara dengan 40.000 batu. Tapi, orang itu Ji Hao mengerutkan kening. Setelah pertarungan di aula pertemuan melawan Ji Hao dengan jelas menyadari bahwa Ji jauh lebih kuat darinya. Cahaya yang kuat dan berapi-api yang dipancarkan dari tubuh Ji menunjukkan bahwa dia telah mencapai tingkat ke-10, dan kekuatan internalnya mungkin sudah dipicu. Jika dia hanya naik 2 tingkat lebih jauh, Ji bisa maju ke jajaran junior magus. Dengan kekuatan dan sihir Ji Hao saat ini yang telah dia pelajari dari kakek magus Pries, tidak sulit baginya untuk mengubah tubuhnya dan memiliki beberapa keuntungan. Namun, jika dia bertarung melawan Ji secara langsung, peluang Ji Hao untuk menang akan berkurang secara drastis. Belum lagi bahkan jika dia menang, dia masih harus menghadapi Jisoo dan rakyatnya. Aku harus makan binatang buas yang lebih kuat, Ji Hao berbicara pada dirinya sendiri. Bagaimana kalau meminta bantuan Tuan Crow? Crow berada pada level yang sebanding dengan penyihir senior, jika aku akan memintanya untuk berburu 100 binatang tingkat junior magus untukku. Sementara Ji Hao sedang mempertimbangkan hal ini, bau daging mencapai lubang hidungnya. King Fu berjalan ke halaman, melambai ke Ji Hao, dan berkata, "Hao, turunlah. Abamu telah memburu seekor ular pagi-pagi ini, ayolah." Ji Hao memandang King Fu, melompat turun dari atap dan berjalan ke aula. Beruang berbulu perunggu, binatang kontrak Jisia, sedang berbaring tengkurap di depan pintu, memandangi ular panggang dan meneteskan air liur. Jisia melirik beruang itu, lalu melemparkan kayu bakar setebal kaki manusia ke arah beruang itu. Beruang itu terkena kayu bakar, melolong kesakitan dan berguling seperti bola bulu. "Pergi, kamu gemuk," kata Jisia. "Satu-satunya hal yang kamu mengerti adalah makan. Cepat atau lambat Anda akan terlalu gemuk untuk berlari, maka aku bisa memakanmu dan menemukan diriku binatang kontrak lain." Sementara Jisia berteriak pada beruang itu, Ji Hao berjalan ke aula dan melirik binatang panggang itu. Itu memang ular. Otot-ototnya semi-transparan dan tulangnya seperti logam, yang berarti bahwa ular ini adalah binatang novice magus tingkat puncak. Ada binatang buas yang tak terhitung jumlahnya yang hidup di hutan, tetapi binatang buas yang mencapai level ini sangat langka dan sulit diburu. Ji Hao berjalan ke perapian dan duduk. "Hao," Jisia memandang Ji Hao dan tersenyum, "kamu makan semua daging kami tadi malam. Aku khawatir rasa laparmu belum terpuaskan. Ini, aku memberimu ular kui putih. Ular kui putih sangat beracun, pandai bersembunyi dan sangat sulit untuk diburu. Sumsum tulangnya mengandung kekuatan dalam jumlah besar." King Fu berjalan masuk, mengusap kepala Ji Hao, dan berkata, "Hao, kamu makan daging sebanyak itu kemarin, aku melihat kekuatanmu meningkat, yang merupakan hal yang baik. Di sini, kamu harus makan lebih banyak." Jisia dan King Fu memandang Ji Hao dengan senyum lebar di wajah mereka. Tampaknya, mereka tidak berniat bertanya kepada Ji Hao tentang perilakunya tadi malam. Ji Hao memandang orang tuanya dan merasa sangat tersentuh. Mereka tidak pernah menanyainya. Mereka selalu melindungi dan mendukungnya sebanyak yang mereka bisa. Ya, mereka adalah orang tuanya, dan sejauh yang dia ketahui, mereka adalah orang-orang terhebat di dunia. "Oke, aku hanya sedikit lapar. Ama, terima kasih." Ji Hao tertawa. Dia mengambil pisau dan memotong ekor setebal ember dari ular itu, memasukkannya ke tenggorokannya, bahkan tanpa mengunyah. Begitu Ji Hao memakan ekor ular, dia merasakan bahwa tulang dan otot ular itu berubah menjadi aliran panas, bergegas menuju nyala api di dantiannya. Segera, sehelai kecil api diserap oleh tubuhnya. Jisia dan King Fu telah memperhatikan bahwa otot-otot Ji Hao membengkak. Pada saat yang sama, suara tulangnya patah bisa terdengar. Ji Hao bahkan terlihat sedikit lebih tinggi dari sebelumnya. Mereka tertawa bahagia. Jisia berkata, "Bagus, sangat bagus, Hao, makan saja apapun yang kamu mau, Aba bisa memburumu apa saja." King Fu mengusap kepala Ji Hao dengan senyum di wajahnya. Kemudian, seseorang mengetuk pintu. Mereka mendengar suara mengejek, "Apakah King Fu, Magus Pries, ada di rumah?"
Saya memiliki beberapa masalah pembuatan narkoba yang ingin saya konsultasikan dengannya. Ji Hao membuka pintu dan melihat Ji Woo, yang berdiri di depan pintu, mengguncang tubuhnya dengan tidak sabar. Tangannya disilangkan di dadanya. Ji Woo dengan arogan meremehkan Ji Hao, yang jauh lebih pendek dan lebih kurus dari dirinya, tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan agresif, Ji Hao, aku akan membunuhmu di upacara ibadah. Ji Hao menatap Ji Woo, menggerakkan sudut mulutnya dan mencibir, bunuh aku. Siapa yang hampir dipukuli sampai menangis olehku, kemarin? Kamu ingin membunuhku? Haha, menurutku tidak. Ji Woo menggertakkan giginya dan menatap Ji Hao, dia terlihat sangat marah sehingga matanya hampir keluar dari rongga mata. Kemarin, di depan ayahnya sendiri dan semua tetua di klan, dia dipukuli sampai dia batuk darah, oleh Ji Hao, yang lebih kurus, lebih lemah, dan pada level yang jauh lebih rendah dari dirinya. Baginya, ini adalah penghinaan terbesarnya, dia bahkan tidak bisa menghadapi ayahnya sendiri setelah itu. Dasar, Ji Woo dengan marah melambaikan tinjunya, mencoba meninju Ji Hao. Pada saat itu, seorang wanita cantik berjalan keluar dari belakang Ji Woo, dengan lembut meraih lengannya dan menariknya ke belakang. Wanita itu langsing namun penuh kekuatan. Sebagai hasil dari tarikannya yang lembut, Ji Woo terhuyung-huyung mundur puluhan langkah dan jatuh ke tanah. Ji Woo duduk di tanah, benar-benar malu. Ama, aku akan menendang pantat bajingan kecil ini. Ji Woo berteriak, hei, kecil, siapa yang kamu bicarakan? Ji Hao menyilangkan tangannya, menatap wanita yang berdiri di depannya dan tertawa. Ji Woo akan mengatakan sesuatu yang lain, tetapi wanita itu memarahinya dengan keras, menyebabkan Ji Woo menutup mulutnya dengan ketakutan. Wanita itu menyipitkan matanya dan menatap Ji Hao dari ujung kepala sampai ujung kaki sebentar, lalu berkata sambil mencibir, anak laki-laki yang cantik, secantik amamu. Tapi kamu sangat kurus dan lemah. Lihatlah lengan dan kakimu yang kurus, kamu harus berhati-hati, jangan biarkan binatang buas di hutan itu mematahkan kakimu. Ji Hao kembali menatap wanita itu. Dia sedikit lebih tinggi dari King Fu. Dibandingkan dengan King Fu, yang memiliki karakter yang lembut dan lembut, wanita ini tampaknya memiliki temperamen yang mengerikan. Ini adalah wanita cantik dan seksi, dengan payudara yang menarik, pinggul, bibir merah cerah, dan mata coklat tua yang tajam, memberikan getaran yang menawan namun berbahaya. Aku tidak percaya bahwa ada binatang buas di dunia ini yang bisa mematahkan kakiku. Ji Hao menatap payudara wanita yang menggairahkan itu, dan berkata, tapi apa, kamulah yang benar-benar harus berhati-hati. Ular-ular bau dari klan ular air hitam itu sering datang dan mengganggu baru-baru ini. Apa, bayangkan, jika kamu diculik oleh orang-orang itu, setidaknya akan ada 100 ular bau yang datang ke tempat tidurmu setiap malam. Ekspresi wanita itu tiba-tiba menjadi lebih gelap. Apakah dia terlihat seperti wanita tua jelek di desa? Dan jangan menyebutkan apa yang dikatakan Ji Hao tentang ular bau itu. Kamu anak jalang, geram Ji Woo, beraninya kamu berbicara dengan ama seperti itu. Tato di kedua lengannya menyala, perisai dan kapak meletus dari lengannya, yang dia pegang di lengannya. Saat Ji Woo akan menyerang Ji Hao, seekor beruang besar tiba-tiba muncul. Beruang berbulu perunggu yang berdiri tepat di belakang Ji Hao, tampak seperti gunung kecil. Beruang itu menatap Ji Woo dan meneteskan air liur seolah-olah sedang menatap sepotong daging panggang. Sial, keterkejutan melihat beruang itu mengakar Ji Woo ke tempat. Dia merasa seperti katak yang dimangsa ular, dan tidak bisa bergerak sedikit pun. Dia mundur 2 langkah, sambil gemetar, dan hampir jatuh ke tanah lagi. Meskipun beruang itu gemuk dan malas, itu adalah binatang yang dikontrak Ji Xia. Kekuatan beruang hampir mencapai level penyihir senior. Bagaimana mungkin seorang penyihir pemula seperti Ji Woo menghadapi beruang perunggu dan tidak ketakutan? Wanita itu melambaikan jarinya ke udara, suasana menakutkan, yang diciptakan oleh beruang, segera dikeluarkan. Dia menatap Ji Hao dengan wajah dingin dan berkata, kamu kecil, menurutmu berapa umurmu? Apakah Anda tahu hal-hal yang dilakukan pria dan wanita? King Fu, aku datang ke sini untukmu, apakah kamu akan membiarkan kecil ini terus berbicara omong kosong di sini? Hehe, wanita itu mencibir dan melambaikan tangannya. Kabut abu-abu menyembur keluar dari lengan bajunya ke arah wajah Ji Hao.
Ji Hao mencium aroma yang mengerikan, dengan cepat mengenali 7 ramuan yang sangat beracun darinya, termasuk Bone Ecer Plant dan Duan Chang Grass. Ji Hao melangkah mundur dengan cepat, menciptakan semburan angin. Beruang berbulu perunggu itu menggeram dan berdiri lagi. Angin kencang bertiup dari mulutnya yang raksasa, menghalangi kabut selama 1 detik. Wanita itu menjentikkan jarinya, mengubah kabut menjadi 2 helai asap, berlari menuju lubang hidung beruang. Jiang Yao, kamu harus tahu bahwa aku hanya tahu cara membuat ramuan yang menyelamatkan nyawa, aku tidak tahu apa-apa tentang racunmu. King Fu menghela nafas. Kabut hijau menyembur melalui jendela rumah keluarga Ji Hao, membungkus kabut abu-abu. Kabut abu-abu dan kabut hijau dengan cepat melahap satu sama lain, berubah menjadi kabut putih dan menghilang di udara. Jiang Yao, wajahnya yang cantik menjadi masam, dan berkata dengan dingin, King Fu, aku terkejut bahwa setelah mereka mematahkan acu poin magusmu dan menjatuhkanmu ke level junior magus, kamu benar-benar berhasil membuat beberapa peningkatan dalam pembuatan ramuan. King Fu tetap diam. Ji Hao berdiri di belakang beruang gemuk itu, menyeret ekornya yang pendek agar tidak menyerang Jiang Yao. Dia berkata, memang, ama saya turun dari tingkat senior, tetapi dia masih jenius dalam membuat ramuan. Dia selalu berkonsentrasi pada penyembuhan dan detoksifikasi orang-orang kita, yang membutuhkannya, dengan pengetahuan pembuatan ramuannya. Wajar baginya untuk membuat terobosan tertentu. Jiang Yao mencibir lagi dan berteriak, Jixia, kakak. Aku datang jauh-jauh untuk mengunjungimu dan kamu hanya akan membiarkan anak ini berurusan denganku di sini. Jixia tetap diam. Qin Fu berkata, Jiang Yao, apakah Anda mengunjungi kami atau menantang kami? Jika Anda ingin berbicara, kami akan berbicara di upacara ibadah. Jika kamu ingin bersaing denganku dalam pembuatan ramuan, kami akan melakukannya di upacara ibadah juga. Bagaimana dengan itu? Jiang Yao tertawa dan memelototi Qin Fu. Dia berkata dengan suara lembut namun dramatis, oke, kami akan melakukan apa yang Anda katakan. Kamu dan aku, kami memiliki banyak hal yang harus dilakukan di upacara tersebut. Bagaimanapun, Jisoo, suamiku, akan menjadi pemimpin di antara prajurit klan Gagak Api. Ji Hao terbatuk dan berkata, hei, abaku, Jixia, adalah satu-satunya pemimpin klan Gagak Api. Jiang Yao tersenyum jahat, dia tiba-tiba memutar pinggangnya yang ramping dan mengangkat lengannya, dan mencakar ke arah Ji Hao dengan kuku hijau tuanya. Kuku jari Jiang Yao menciptakan angin kencang dan menggaruk wajah Ji Hao dari jarak beberapa kaki, dia tidak bisa membuka matanya. Angin berbau mual, jelas, ada sesuatu yang sangat beracun di kuku Ji Yao. Sambil mencakar, Jiang Yao berteriak, kamu tikus kecil. Beginilah cara Anda berbicara dengan para tetua. Jiang Yao adalah seorang penyihir senior, sangat pandai menggunakan racun. Ji Hao melangkah mundur dan bahkan tidak bisa membuka matanya. King Fu tiba-tiba muncul di depan Jiang Yao. Dia membuka mulutnya, memuntahkan mutiara giok putih seukuran ibu jari, yang bersinar dengan cahaya putih redup. Mutiara giok menghantam telapak tangan Jiang Yao dengan keras. Jiang Yao berteriak, menarik tangannya dengan cepat seolah-olah dia telah menyentuh api. Dia dengan tamak melihat mutiara giok dan berkata, mutiara museng, harta karun seperti itu, sayang sekali King Fu akupuntur magusmu telah rusak. Sekarang, Anda benar-benar, kamu tidak pantas mendapatkan harta seperti ini. Aku akan menunggumu di upacara. Jiang Yao menyelesaikan kata-katanya dan meletakkan tangan kanannya di bahu Ji Wu. Tiba-tiba, tubuh mereka meledak menjadi aliran cahaya yang menyala-nyala dan kemudian menghilang. King Fu memasukkan mutiara museng kembali ke mulutnya. Dia terhuyung-huyung, hampir jatuh ke tanah. Ji Hao membuka matanya, dia memperhatikan bahwa ada gumpalan darah di sudut mulut King Fu. Bola mata Ji Hao tiba-tiba berubah menjadi merah darah sesaat dan kembali normal. Suara Jixia datang dari ruangan, Hao, masuklah, kamu belum selesai makan. Jixia menarik napas dan berkata dengan suara rendah, beraninya mereka muncul di sini dan memperlakukan kita seperti itu. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa saya sampah? Ji Hao diam-diam berjalan kembali ke lobi, mengambil sepotong daging dan mulai melahapnya. Spesies ular memiliki kekuatan fisik yang luar biasa, dengan ular kui putih yang sangat kuat.
Kekuatan fisik dari ular kui putih tingkat magus pemula puncak 10 kali lebih baik daripada magus pemula tingkat ke-10. Ji Hao telah memakan seluruh ular kui putih, yang telah meningkatkan kekuatan fisiknya ke tingkat yang lebih tinggi. Dia meregangkan tubuhnya di halaman dan berteriak ke langit. Dia merasakan kekuatan besar mengalir melalui tulang dan ototnya. Kemarin, Ji Hao telah menjadi penyihir pemula tingkat keempat. Hari ini dia telah mendapatkan 40.000 batu kekuatan setelah memakan seluruh ular kui putih. Ji Hao tertawa terbahak-bahak dengan gembira. Jika dia bisa makan 10 binatang lagi seperti ular kui putih ini sebelum upacara pemujaan, Ji Wu tidak akan lagi menjadi ancaman baginya. Ular kui putih memiliki 40.000 batu kekuatan, kata Ji Hao pada dirinya sendiri. Setelah berolahraga di halaman sebentar, dia menarik napas dalam-dalam, dan memberikan peluit yang menusuk telinga ke arah gunung hitam emas. Dengan kekuatan internal yang besar, yang diperoleh dengan berlatih mantra dan dengan 9 kata rahasia, suara peluitnya bergema di seluruh hutan tanpa memudar. Dari pohon murbei yang menjulang tinggi di gunung hitam emas, gagak api raksasa naik tinggi di udara. Gagak itu melayang di sekitar pohon dan terbang menuju Ji Hao, sementara bulunya memancarkan cahaya redup dan berapi-api. Gagak melipat sayapnya, berubah menjadi seberkas cahaya dan tiba di atas halaman dalam rentang beberapa napas. Ji Xia berdiri di depan pintu, mengangguk dengan tulus kepada gagak api dan berkata, "Tuan Gagak, terima kasih telah selalu mengawasi Ji Hao." Gagak api melayang di depan Ji Xia. Ia menyipitkan matanya, memiringkan kepalanya, dan bersungkur pada Ji Xia. Ji Hao melompat ke kepala gagak, tertawa dan berkata, "Tuan Gagak, ayo pergi ke suatu tempat lebih jauh hari ini. Apakah Anda ingat di mana kami menemukan sarang lebah sayap emas? Ayo pergi." Dengan suara yang tahan lama dan menusuk, gagak api membubung lurus ke langit, menjentikkan sayapnya, berubah menjadi aliran cahaya, dan menghilang dengan cepat ke awan. King Fu perlahan berjalan ke pintu, melihat Ji Hao dan gagak menghilang, mengerutkan kening, dan berkata kepada Ji Xia, "Jiang Yao datang ke rumah kami dan mencoba menyerang Hao hari ini. Xia, orang-orang ini benar-benar ingin kita mati." Ji Xia mengangguk, naik ke punggung beruang berbulu perunggu dan pergi. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi nyala api samar muncul di sekitar kepalanya. Beruang itu meraung, dengan beberapa benang air liur tergantung di sudut mulutnya, berlari menuju hutan. Ji Xia bersiul beberapa kali, mendengar sekelompok prajurit berotot keluar dari kabin terdekat. Mereka mengendarai binatang yang dikontrak dan mengikuti Ji Xia. King Fu bersandar di kusen pintu, masih mengerutkan kening, dan menatap ke langit. Segumpal asap hijau tua muncul di antara alisnya, untuk sesaat. "Jiang Yao," bisiknya. Di udara, burung gagak terbang ke arah barat daya. Ji Hao menepuk kepala gagak itu. Gagak segera berhenti terbang ke depan, melayang di udara, menoleh, menatap Ji Hao, dan berteriak padanya. Itu tampak cukup bingung. "Tuan Crow, saya tahu kita memiliki aturan leluhur kita yang harus dipatuhi, jadi saya tidak dapat meminta Anda untuk berurusan dengan Jisoo dan orang-orangnya untuk saya, tetapi jika saya melakukannya sendiri, tidak peduli apa yang Anda lihat, Anda tidak akan memberitahu siapapun, apakah saya benar?" Menyeringai Ji Hao, dan mengusap kepala Tuan Gagak. Gagak mengedipkan matanya dan berkokok keras, sementara itu menunjukkan tatapan licik kepada Ji Hao. "Bagus, bagus. Apa kami saudara? Kamu sudah mengenalku sejak aku masih bayi, sekarang ada beberapa orang yang ingin Aba, Ama, dan aku mati. Anda tidak akan membiarkan mereka, bukan?" Ji Hao berdiri, melihat kembali ke Gunung Hitam Emas, dan bergumam, "Saya dikenal selalu membalas dendam bahkan untuk keluhan terkecil sekalipun. Mata ganti mata, saya tidak ingin menunggu sampai besok." Ji Hao menunjuk ke suatu arah, gagak itu membuka sayapnya dan berbelok di udara. Itu terbang perlahan, tenang dan diam-diam, ke tempat Ji Hao menunjuk. Bulunya yang berapi-api kembali normal. Setelah 1/4 jam, burung gagak diam-diam mendarat di sebuah gunung, ratusan mil jauhnya dari Gunung Hitam Emas. Ji Hao melompat turun dari kepala gagak, setelah itu dia menyeret tumpukan tanaman merambat. Sebuah pintu masuk ke sebuah gua menjadi terlihat, di depan mereka. Itu adalah gua yang tersembunyi di balik tumpukan tanaman merambat.
Gua itu memiliki radius hampir 100 meter. Selusin tong tanah liat besar ditempatkan secara teratur di dalam gua. Setiap tong ini disegel dengan tanah liat. Ji Hao memeriksanya satu persatu, lalu memilih satu dan dengan hati-hati membawanya di pundaknya. Setelah Ji Hao membawa tong keluar dari gua, dia menutupi pintu masuk lagi dengan tanaman merambat. Dia memegang tong di tangannya dan melompat ke atas kepala Mer. Crow, gagak mengepakkan sayapnya, dan naik diam-diam ke langit. Setelah beberapa menit, burung gagak itu mendarat di sebuah lembah, yang berjarak beberapa mil dari gua. Lembah itu tenang dan bersih, batu bulat putih ada di mana-mana. Ji Hao tampak sangat akrab dengan tempat ini. Dia berjalan ke sebuah batu raksasa di tengah lembah dan menendangnya dengan keras. Seluruh lembah sedikit bergetar. Dengan suara gemuruh, batu raksasa itu bergerak dan melayang di udara. Dalam rentang beberapa napas, batu-batu bulat di dekatnya menyatu menuju batu raksasa ini dan akhirnya membentuk raksasa batu putih bersih. Raksasa batu itu mulai berderit tubuhnya. Batu-batu di tubuhnya mulai bergerak ke dalam dengan cepat dan tubuhnya terus-menerus dikompresi. Segera, raksasa batu ini sependek Ji Hao, dan wajah serta tubuhnya menjadi seperti manusia. Hao, kamu anak nakal. Kamu mencariku. Manusia batu itu memiliki wajah yang kasar, namun jernih. Dia menjulurkan matanya dan menatap Ji Hao. Tiba-tiba, matanya bergerak dan terkunci pada tong tanah liat, yang dipegang Ji Hao di lengannya. Bodot Oze, minuman keras. Pergi. Bagus. Wah, apa yang Anda ingin saya lakukan untuk kamu? Saat ini, perisai, kamu, lagi. Manusia batu itu menamparkan bibirnya dan menggelengkan kepalanya dengan tegang. Erakhir, waktu, saya hampir terbunuh oleh yang lama, pohon tua. Saya ingin 2 tong, atau saya keluar. Hei, batu, di mana Anda belajar cara menawar? Siapa yang mengajarimu ini? Ji Hao tampak terkejut pada manusia batu itu, menyerahkan tong itu kepadanya dan melanjutkan, oke. Aku akan memberimu yang lain besok. Ini milikmu, dan kamu hanya perlu membantuku sedikit. Tong itu berisi anggur buah, yang memiliki warna oranye cerah dan berbau harum, dengan beberapa buah bercampur di dalamnya. Manusia batu itu membuka mulutnya, dan meminum anggur dengan senang hati hanya dalam satu tarikan napas. Dia menghancurkan tong itu berkeping-keping, dan menguap puas. Semua, kanan, untuk melakukan apa? Manusia batu itu memukuli dadanya sendiri dan berkata, apakah kita akan, untuk memotong cabang pohon tua? Atau mencuri telur wanita jahat itu. Atau sesuatu yang lain. Ji Hao menyipitkan matanya dan menyeringai, tidak. Kami tidak memainkan permainan kekanak-kanakan itu kali ini. Beberapa orang ingin Ama dan saya mati. Aku akan membunuh mereka sebelum itu, dan kamu akan melindungiku. Itu saja. Ji Hao berhenti sejenak, menamparkan bahu manusia batu itu dan berkata, batu. Kita membutuhkan 2 pembantu lagi. Di mana gadis jahat itu? Apakah dia ada di rumah saat ini? Kau, gagak api diam-diam bersiap di samping Ji Hao. Ketika mendengar Ji Hao berbicara tentang gadis jahat, ia menggigil dan berteriak keras. Di tempat terbuka di hutan lebat, mata air panas alami menggelegak. Mata airnya begitu jernih sehingga orang bisa melihat ke bawah. Ada lapisan pasir putih di dasar kolam. Di dekat mulut mata air, sebuah batu bendera hitam telah dipasang di sisi kolam. Mata air terus-menerus menyembur keluar dari kolam, mengalir melalui beberapa jejak di permukaan batu dan merembes ke tanah. Ji Wu dengan nyaman duduk di air hangat, mata tertutup dan dengan senyum di wajahnya. Kulitnya sesekali memancarkan cahaya, redup dan berapi-api. Jiang Yao, memegang ular merah sepanjang 3 meter, dan berputar-putar di sekitar kolam sambil membisikkan mantra kuno yang aneh. Suaranya berangsur-angsur semakin keras. Tiba-tiba, dia mengiris leher ular itu dengan pisau giok hitam di tangannya. Darah panas mengalir ke batu dan membentuk selusin simbol mantra aneh di permukaan batu. 7 wanita besar dan berotot berdiri di sekitar kolam, melemparkan paket obat yang terbuat dari semua jenis herbal ke dalam air. Selain paket obat, mereka terkadang melemparkan hal-hal aneh, seperti taring binatang buas sepanjang lengan, karung racun dari makhluk tak dikenal, dan berbagai tubuh serangga atau karapas ke dalam kolam. Mengikuti suara Jiang Yao, mata air yang jernih berangsur-angsur berubah warna,
berubah menjadi genangan cairan kental berwarna merah darah, gumpalan asap merah mengebor ke kulit Jiwoo. Jiwoo kemudian mulai menggerakkan tubuhnya. Ekspresinya yang tenang juga menjadi bengkok. Beberapa mil jauhnya, Ji Hao berdiri di puncak pohon, dan tersenyum saat dia melihat Jiang Yao dan Jiwoo. Manusia batu itu berjalan di bawah pohon. Dia merasa kesal karena tubuhnya terlalu berat baginya untuk memanjat pohon. Namun dia sangat ingin tahu tentang apa yang mereka lihat dari atas sana. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah sering menatap Ji Hao dan berharap dia akan berbicara beberapa patah kata. Di sebelah Stone, ada pohon tua. Pohon ini memiliki cabang-cabang seperti anggota tubuh manusia dan lubang pohon besar seperti mulut, yang dengannya ia menyesap anggur buah dari tong yang dibungkusnya dengan cabang-cabangnya. Setiap kali Stone berjalan di dekat pohon tua itu, pohon itu akan mencambuk pantatnya dengan cabang-cabang. Namun, Stone tidak bisa merasakan sakit dengan tubuhnya yang terbuat dari batu. Duduk di sebelah Ji Hao di puncak pohon adalah seorang gadis cantik yang menakjubkan. Daun dan tanaman merambat menghiasi tubuhnya dan membuatnya terlihat seperti peri hutan. Dia memegang busur dengan senyum menawan di wajahnya yang lembut. Ekspresi wajahnya terus berubah setiap saat. Terkadang dia mengerutkan kening dan merenung dengan serius, dan pada saat berikutnya dia tiba-tiba mengangkat alisnya dan terkikik. Gadis itu mengendarai macan tutul, yang memiliki bulu merah api dengan bintik-bintik perak di atasnya. Macan tutul sepanjang 30 kaki ini berdiri di atas cabang setebal kepalan tangan anak-anak, tetapi dahannya bahkan tidak bergoyang sedikit pun. Binatang itu tampak seringan hantu dan anggun seperti pangeran. Manusia batu itu adalah Stonemlin. Stonemlin dulunya adalah batu kuno di lembah. Entah bagaimana, batu itu telah belajar menyerap energi kekuatan hidup dari alam. Dari tahun ke tahun, ia mulai menumbuhkan semangat seperti manusia dan akhirnya belajar bagaimana mengubah dirinya menjadi bentuk manusia. Pohon tua itu adalah Treeman. Sedikit berbeda dengan Stone, pohon tua ini lahir dari biji dan telah tumbuh menjadi pohon biasa. Namun, pohon biasa namun istimewa ini lahir dengan kekuatan spiritual yang kuat. Suatu hari tiba-tiba ia terbangun ke dalam kesadaran. Sejak itu, ia selalu tahu bagaimana meningkatkan dirinya dengan energi kekuatan hidup alami. Setelah bertahun-tahun berlatih, pohon tua itu menjadi Treeman bergerak dengan anggota tubuh seperti manusia. Gadis bernama Hang Luo di sisi Ji Hao, adalah seorang gadis kecil dan dewa dari alam. Dia adalah nimfa, yang merupakan makhluk ajaib. Hong Luo lahir dari pengumpulan energi kekuatan hidup alami dan kekuatan spiritual, dengan bakat untuk mengendalikan binatang buas, mengidentifikasi semua jenis tanaman, dan berkomunikasi dengan semua makhluk hidup. Dia adalah penjaga hutan, vitalitas hutan dan dirinya terhubung erat satu sama lain. Ji Hao tidak pernah suka bergaul dengan anak-anak di desa. Sejak dia belajar berjalan, dia telah menghabiskan hampir seluruh waktunya di hutan ini. Tahun-tahun ini, Stone, Treeman, Hang Luo, dan beberapa makhluk istimewa lainnya adalah teman sejatinya. Tuan Crow juga berdiri di puncak pohon di samping Ji Hao dan Hang Luo. Ia menoleh ke samping dan berkokok kepada mereka. Hang Luo mengangguk, dia menyentuh cabang di dekatnya dengan jarinya yang ramping. Tiba-tiba, tunas hijau di cabang itu mulai tumbuh dengan cepat berubah menjadi bunga besar. Aroma yang kuat datang, bersama dengan suara Jiwoo dan Jiang Yao, dari bunga. Di hutan setiap tanaman bisa menjadi mata dan telinga Hang Luo. Ji Hao berjongkok di sebelah Hang Luo, diam-diam mendengarkan apa yang dikatakan Jiang Yao kepada putranya. Jiang Yao berjalan cepat di sekitar kolam pemandian air panas dan terus-menerus melemparkan barang-barang ke dalam air. Sementara itu, dia berbicara dengan kasar dengan Jiwoo. "Wu, kamu putraku. Kakekmu adalah Master Magus Pries dan pemimpin yang kuat di klan Bifang. Kamu memiliki darah bangsawan, yang jauh lebih baik daripada orang-orang dari klan Gagak Api yang rendah hati ini. Bagaimana kamu bisa kalah dalam pertarungan melawan seorang anak, 4 tahun lebih muda darimu?" "Ama," Jiwoo meringis kesakitan lalu berkata. "Dia menyerangku dari belakang. Kecil itu. Saya tidak akan membiarkan dia memiliki kesempatan lain di upacara itu. Aku akan membelahnya." Saat berbicara, Jiwoo melambaikan tangannya ke udara dengan penuh semangat. "Itu benar, anakku, kamu milik klan Bifang kami, kamu seharusnya jauh lebih baik daripada orang-orang Gagak itu.
Kamu harus membunuh kecil itu di upacara, kamu anakku, kamu tidak akan pernah bisa kalah dari anak laki-laki dari wanita klan King Yi yang rendah itu. Jiang Yao berkata dengan suara dingin. Wanita klan King Yi, Heng Luo dengan rasa ingin tahu menatap Ji Hao dan bertanya, apakah itu amamu? Hao, aku suka amamu, aku suka baunya. Ji Hao mendengarkan suara yang datang dari bunga, dan perlahan menjawab, aku juga suka ama, tapi sepertinya beberapa orang tidak. Tapi Wu, tidak, jangan bunuh dia. Anda akan membuat sumpah darah dengan Ji Hao di upacara ibadah. Jika salah satu dari kalian kalah dalam pertarungan, dia akan menjadi budak dari yang lain. Kamu akan memperbudak kecil itu. Kamu mengerti? Jiang Yao berhenti lalu melanjutkan. Aku punya cukup budak. Aba melenyapkan lusinan klan kecil tahun ini, saya memiliki ratusan budak. Saya tidak ingin dia menjadi budak saya. Aku ingin membunuhnya, ama. Ji Wu berteriak ketika dia mendengar apa yang dikatakan Jiang Yao. Kamu bocah konyol, kamu akan memperbudaknya. Jiang Yao menyipitkan matanya dan suaranya berubah menjadi ganas. Perbudakan dia, jika saya tidak bisa membunuh King Fu di upacara, kita akan menukar dua hartanya dengan nyawa Ji Hao. Ji Hao mendengar apa yang dia katakan melalui bunga, mengangkat alisnya dan bertabak tangan untuk rencana sempurna ini. Luar biasa, suaminya ingin menggantikan Aba dan menjadi pemimpin, dia menginginkan harta ama, putranya ingin membunuhku. Keluarga yang menyenangkan. Sambil tertawa, Ji Hao menunjuk ke arah kolam mata air. Trimen membuka mulut lubang pohonnya lebar-lebar, menelan tong, menggerakkan tubuhnya yang raksasa, dan perlahan berjalan menuju kolam. Di dalam kolam pemandian air panas, air merah darah tiba-tiba berubah menjadi bubur. Selusin simbol mantra bengkok muncul dari air. Efisiensi yang kuat dari mantra sihir dan obat-obatan Jiang Yao menyebabkan rasa sakit yang luar biasa bagi Ji Wu. Ji Wu merasa seolah-olah pisau tajam yang tak terhitung jumlahnya telah ditusukkan ke tubuhnya. Dia tidak bisa berhenti berkedut dan menangis kesakitan. Dia hampir melompat keluar, berkali-kali, tetapi dia selalu didorong mundur oleh Jiang Yao. Tangan Jiang Yao ramping dan ramping, namun anehnya kuat. Dia menekan tangannya ke bahu Ji Wu, membuat Ji Wu tidak bisa bergerak bahkan 1 inci pun tidak peduli seberapa keras dia akan berjuang. Ama, sakit, benar-benar menyakitkan, terbakar, ini terbakar, ama, Ji Wu menjerit tajam, diikuti oleh gelombang ratapan. Hidungnya mengalir, bibir atasnya panas dengan cairan lendir, air mata di sekitar telinga dan lehernya. Tunggu, Wu, tunggu, Jiang Yao berkata dengan ekspresi sedingin es di wajahnya yang cantik. Dia menggertakkan giginya dan melanjutkan, kamu harus memberitahu semua orang bahwa anakku lebih baik dari putra King Fu. Anda harus mengalahkannya di upacara. Petik 2. Aku membantumu memicu kekuatan internalmu dan meningkatkan ke level ke-11 penyihir pemula. Ini adalah satu-satunya cara untuk memastikan Anda akan menang. Jiang Yao menggeram, kecil itu, Ji Hao. Saya mendengar bahwa dia telah belajar sihir magus Pries pemula, dia tidak bisa semudah itu untuk dikalahkan. Kamu harus meningkatkan. Suara api datang dari dalam tubuh Ji Wu. Segera, nyala api kecil menyembur keluar dari sela-sela alisnya. Sinar cahaya berapi-api muncul dari dalam nyala api dan perlahan menyebar ke seluruh tubuhnya, akhirnya membungkus seluruh tubuh Ji Wu. Jiang Yao dengan bangga mengangkat alisnya, tertawa sangat gembira. Wanita berotot yang berdiri di samping juga tertawa terbahak-bahak dan mulai berbicara tentang betapa berbakatnya Ji Wu. Mereka mengatakan bahwa Ji Wu adalah seorang jenius, yang bisa meningkatkan ke tingkat ke-11 di usia yang begitu muda. Ini benar-benar langka bahkan di klan Bifang. Jiang Yao mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dengan bangga ketika dia mendengar kata-kata mereka. Ji Wu masih berkedut. Otot-ototnya mulai membengkak dan tulang mulai berderit. Tubuhnya perlahan tumbuh lebih besar. Setelah beberapa detik, Ji Wu kehilangan kesadarannya karena sangat kesakitan. Untuk meningkatkan secara paksa dengan menggunakan obat-obatan dan mantra sihir alih-alih latihan sehari-hari, bisa sangat menyakitkan karena tubuh belum cukup kuat untuk menangani kekuatan yang luar biasa seperti itu. Wu, kamu anakku, kamu harus menang. Jiang Yao memberikan ekspresi brutal pada wajahnya. Ini bukan hanya tentang abamu, tetapi juga tentang reputasiku. Saat dia berbicara, suara langkah kaki yang berat datang dari hutan.
7 wanita kuat itu mengambil pedang dan kapak, berbaris di depan Jiang Yao untuk melindunginya. Di dekat Jiang Yao dan orang-orangnya, sebuah pohon yang menjulang tinggi bergoyang dan retak dan Trimen berjalan keluar dari balik pohon itu. Trimen membuka mulutnya, menyemprotkan kabut dingin ke arah Jiang Yao dan orang-orangnya, lalu mulai meraung. Raungan Trimen menyebabkan embusan angin kencang, yang meniup daun-daun yang berguguran ke langit. Selusin simbol mantra hijau muncul di bagasinya. Begitu simbol-simbol itu muncul, angin kencang mulai bertiup lebih keras. Jiang Yao memandang Trimen dan memberi isyarat aneh padanya. Sepertinya dia telah menggunakan mantra sihir tertentu melawan Trimen. Trimen, penjaga hutan, saya Jiang Yao, putri Master Magus Priest dari klan Bifang. Mari kita patuhi kesepakatan antara leluhurku dan Dewa Alam. Anda harus pergi saja, jangan membuat saya marah, kata Jiang Yao. Mantranya sepertinya tidak berhasil sama sekali. Trimen mengambil langkah besar ke depan dan berkata dengan suara parutnya, Bifang, suku. Hutan ini milik, api, gagak, ini saya, hutan, hutanku. Dia menunjuk ke kolam pemandian air panas dengan cabang panjang dan menekankan. Jiang Yao melirik, sambil mengerutkan kening, ke air merah yang menggelegak di kolam. Jiwu terbaring tanpa sadar di dalam air, dan tubuhnya dibungkus oleh cahaya berapi-api redup. Mungkin dalam beberapa jam, tubuh Jiwu akan menyerap kekuatan yang cukup dari air dan membuat terobosan ke tingkat berikutnya, di mana kekuatan internalnya dapat dipicu. Saat itu dia pasti akan menang melawan Ji Hao. Tetapi jika Jiwu keluar dari kolam sekarang, dia mungkin tidak dapat meningkatkan sendiri. Selain itu, mantra sihir dan obat-obatan yang dia gunakan sangat efektif, yang berarti bahwa mereka tidak dapat digunakan untuk meningkatkan Jiwu lagi, tidak sampai setahun kemudian. Selanjutnya, Jiwu terluka oleh Ji Hao kemarin, yang bisa membuat Jiwu kalah dalam pertarungannya lagi. Jika demikian, semua usahanya akan. Apakah ini hutanmu? Saya Jiang Yao, sekarang saya membutuhkan tempat ini. Dia menunjuk ke kolam renang dan berkata dengan dingin, sebutkan hargamu. Trimen tetap diam beberapa saat, lalu perlahan berjalan ke 7 wanita di depan Jiang Yao. Lebih banyak simbol mantra hijau muncul dari batang pohonnya, 2 api hijau menyala di atas lubang pohonnya yang seperti mulut. Dia telah membuka matanya. Trimen meraung, kabut dingin besar menyembur keluar dari mulutnya. Ketujuh wanita itu tiba-tiba membeku oleh kabut. Setelah itu Trimen melambaikan cabang-cabangnya yang seperti lengan dan mencambuk wanita yang membeku itu. Trimen setidaknya berusia 1000 tahun. Tubuhnya sekokoh baja dan sangat kuat. Wanita-wanita kuat itu telah dicambuk dan dihancurkan ke tanah. Tulang mereka bahkan terbuka di udara dan darah telah disemprotkan kemana-mana. Dasar, aku akan memotongmu dan membakarmu seperti kayu bakar. Jiang Yao berteriak dan melangkah mundur dengan berkibar. Jiang Yao adalah seorang magus priest senior yang kuat. Namun, meskipun dia pandai dalam semua jenis sihir, sejauh menyangkut pertempuran jarak dekat, dia tidak lebih baik dari putranya, Jiwu. Trimen meraung dan berjalan menuju Jiang Yao dengan langkah besar. Jiang Yao terhuyung-huyung mundur. Bibirnya memutih karena ketakutan. Dia bahkan lupa menggunakan sihir magus priestnya, hanya dengan gila-gilaan melambaikan tangannya. Asap besar warna-warni menyembur keluar dari lengan bajunya dan dengan cepat melilit batang Trimen. Asap warna-warni terbuat dari berbagai ramuan yang sangat beracun, satu tarikan napas bisa meracuni 100 orang sampai mati. Namun, semua jenis racun dari hutan tidak efektif melawan Trimen. Trimen dengan cepat berjalan melalui kabut racun hingga ke Jiang Yao, menyentak cabang dan menusuk dadanya. Jiang Yao berteriak dan memutar putranya dengan sedih. Tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi boneka yang tergantung di dahan, yang diukir dari kayu dan terlihat persis seperti Jiang Yao. Trimen menatap boneka itu tiba-tiba mulai terbakar. Dalam nyala api, mata burung yang ramping dengan cepat muncul dan menghilang. Bersamaan dengan suara keras, boneka itu meledak. Ledakan itu mengguncang atmosfer dengan badai dan meniup Trimen 1 mil jauhnya. Dia meraung, kulit kayunya hancur dan kau hijau di dalamnya terbuka ke udara. Sejumlah besar getah mengalir seolah-olah dia berdarah. Trimen melolong kesakitan, mengangkat lengan dengan marah dan menggeram, aduh. Sakit. 10. Minuman keras. 10. Jiang Yao berdiri dari balik tanaman di dekat kolam mata air.
Dia terus-menerus batuk darah. Dia meraih Ji Wu dan berniat melarikan diri. Dari dalam hutan, Ji Hao mengedipkan matanya, diam-diam bergegas keluar secepat macan tutul, mendekati Jiang Yao, sambil meninggalkan serangkaian bayangan di belakangnya. Bersambung.